Shalom, jemaat terkasih. Marilah kita memasuki ibadah minggu hari ini dengan mengambil saat hening sejenak. Bapak, Ibu, Saudara yang dicintai Tuhan Yesus, marilah kita berdiri. Dengan bersuka kita puji nama-Nya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali ibadah ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah Minggu Transfigurasi ini terjadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat terkasih, Minggu Transfigurasi merupakan satu pijakan penting dalam rangkaian tahun liturgi kita. Sebagaimana yang telah kita warisi dari gereja-gereja yang terdahulu, kita saat ini hendak mengenang pemulihan Yesus di atas gunung bersama Musa dan Elia. Namun, kemuliaan ini adalah gerbang awal di mana Yesus memasuki masa sengsara. Jadi, transfigurasi ini kemuliaan atau penderitaan Dia
Saudaraku, marilah kita berdoa, mengaku salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Bapa, banyak hal yang kami sudah lakukan yang menyakiti hati-Mu. Ampuni kami, mampukan kami juga ya Tuhan untuk mau bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sempurnakan doa ini ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, kabar pengampunan diberitakan bagi kita sekalian yang diambil dari Mazmur 34 ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita siapkan hati kita mohon kuasa Roh Kudus menolong kita, memampukan kita untuk memahami sabdanya. Mari kita berdoa. Setiap kami layak untuk bersyukur di hadapan Tuhan, untuk setiap sabda anugerah yang menyegarkan kami, yang membangkitkan semangat kami bahwa ada sebuah lembaran kehidupan kami yang baru, yang telah Tuhan sediakan bagi kami.
untuk kami boleh menjejakkan langkah kami, mewartakan kebenaran sabda Tuhan di dalam setiap laku kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itulah ya Tuhan, di dalam kerinduan menjalani kehidupan yang baru itu, kami berharap bahwa sabda Tuhan dapat kami baca dan kami pahami dengan baik. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus yang memampukan kami, membukakannya untuk setiap kami, sehingga kami dapat membacanya dengan baik, kami dapat memahaminya dengan baik. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini terdapat di dalam Markus pasalnya yang ke-9. Markus 9 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang demikian bunyinya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini bersama-sama dengan gereja-gereja Tuhan, kita memasuki atau kita berada di dalam sebuah penghayatan Minggu Transfigurasi. Kita mengenal bahwa di dalam minggu ini Tuhan Yesus menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah para murid. Secara khusus kita akan mengatakan barangkali mereka adalah murid-murid yang spesial di hati Kristus. Barangkali mereka adalah murid-murid yang begitu dekat dengan Kristus, yaitu Simon Petrus, Andreas, dan Yakobus. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Minggu Transfigurasi adalah minggu yang sangat penting. Minggu di mana Kristus menyatakan kemuliaannya, tetapi juga sekaligus minggu di mana kita sedang bersiap untuk memasuki masa Prapaskah. Minggu di mana setiap kita diajak untuk kembali memasuki masa-masa ketika Kristus sedang bersiap untuk memasuki peristiwa-peristiwa kesengsaraannya. Memang cukup unik. Pada satu sisi ini adalah minggu penuh dengan kemuliaan, tetapi pada sisi yang lain ini adalah minggu yang diwarnai, yang akan dijalani dalam berbagai peristiwa-peristiwa penuh dengan sengsara.
Tetapi mari kita bersama-sama mencoba untuk melihat dan memahaminya di dalam sebuah kerangka ketika para murid, secara khusus Petrus, dia sedang berada di dalam sebuah puncak paradigma. Dia sedang berada pada sebuah kesimpulan gitu ya, yang mengantarkannya untuk melihat dan memahami siapa Yesus. Memang tidak salah. Kalau kita perhatikan beberapa perikop-perikop sebelumnya, di sana dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang membuat orang tuli bisa mendengar. Di sana juga dikisahkan tentang Tuhan Yesus yang membuat orang yang bisu bisa berkata-kata. Bahkan lebih daripada itu, kuasanya yang begitu hebat, kuasanya yang begitu dahsyat, membuat ia mampu menaklukkan gitu ya, atau mampu menundukkan kuasa-kuasa jahat. Mereka tidak punya celah sedikit pun, mereka tidak punya kesempatan sedikit pun untuk memberikan pengaruhnya, untuk menunjukkan kuasanya, kecuali mereka takluk dan tunduk terhadap kuasa Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pengajarannya yang hebat, yang mencerahkan, terus kemudian kuasanya yang dahsyat, yang menaklukkan, dan menghadirkan pembebasan kepada banyak orang yang sakit dan kuasai oleh roh jahat. Berujung pada apa? Berujung pada sebuah kesimpulan atau berujung pada sebuah pengakuan yang diungkapkan oleh Petrus di dalam ayatnya yang ke-29. Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias, Petrus sudah memiliki sebuah paradigma yang membentuknya. Petrus sudah memiliki sebuah sudut pandang untuk dia bisa mengatakan engkau adalah Mesias. Mesias yang seperti apa? Mesias yang penuh dengan kedikdayaan. Mesias yang penuh dengan kekuatan dan kekuasaan. Yang di dalam pemikiran Petrus, dia yang akan mengembalikan kejayaan Israel minimal seperti Daud. Dia yang akan menegakkan kembali kerajaan Israel. Dia yang akan kembali memimpin untuk betul-betul membebaskan bangsa Israel itu dari penjajahan Roma. Ya, sebuah pengakuan yang tentu tidak salah. Karena berangkat dari nilai-nilai yang ia temukan, berangkat dari pengalaman yang ia saksikan, dan juga berangkat dari sebuah kerangka pikir yang sudah ia bentuk, yang sudah ia ciptakan. Apakah salah? Tentu tidak salah. Tetapi mari bersama-sama kita juga melihat dan memahami melalui peristiwa transfigurasi itu. Sesuatu yang sudah dipegang oleh Petrus, sesuatu yang sudah diyakini oleh para murid. Jangan-jangan itu butuh sesuatu yang memperbaharui, butuh sesuatu yang disegarkan kembali. Karena apa? Jangan-jangan itu tidak sama dengan paradigma yang dimiliki oleh Kristus tentang Mesias. Melalui peristiwa transfigurasi itu memang betul ada sebuah peristiwa untuk menegaskan cahaya kemuliaannya, untuk menegaskan kuasa keagungannya. Peristiwa transfigurasi yang ditandai dengan yang pertama dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, di situ mereka sendiri saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Dari wajahnya, dari rupanya berubah. Terus kemudian yang kedua dari jubahnya atau dari pakaiannya pun dikatakan dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Bahkan tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menggelantang pakaian seperti itu. Apa yang dilihat secara kasat mata? Petrus, Andreas, dan para murid yang lain yang hadir pada waktu itu melihat ada sebuah perubahan penampakan. Melihat ada sebuah perubahan rupa pada diri Tuhan Yesus Kristus. Cahaya kemuliaan. Tetapi juga dikatakan berikutnya di dalam ayatnya yang keempat, maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, dua tokoh penting dalam sejarah kehidupan bangsa Israel.
Seakan-akan mau mengatakan bahwa dua tokoh penting ini menegaskan betul betapa sentralnya kehadiran dan peristiwa transfigurasi itu. Musa yang memimpin dan membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Terus kemudian yang kedua Elia yang begitu dikenal dengan kuasanya, yang begitu dikenal dengan karya kenabiannya sehingga membuat ia naik ke surga. Dan dijanjikan akan datang kembali untuk memulihkan keadaan Israel. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dua peristiwa itu menggambarkan betapa peristiwa transfigurasi itu syarat dengan kemuliaan, syarat dengan keagungan Kristus. Sehingga situasi dan suasana pada saat itu membuat para murid kagum, membuat para murid terheran tetapi juga takjub akan peristiwa itu. Dan respon yang disampaikan oleh Petrus mewakili respon murid-murid yang lain, ayatnya yang kelima. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sebuah kebahagiaan yang dirasakan, sebuah kekaguman yang dirasakan itu kemudian berujung kepada sebuah harapan. Betapa baiknya kalau kebahagiaan dan kemuliaan itu bisa kami nikmati terus. Betapa indahnya kalau suasana kebahagiaan itu bisa kami rasakan terus. Betapa menyenangkannya dan betapa damainya diri kami ketika bisa berada di dalam hadirat Tuhan yang diwarnai dengan cahaya kemuliaan. Ada Musa, ada Elia, ada Kristus, lalu tinggallah mereka bersama-sama dengan atau di kemahnya masing-masing. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali Petrus tidak tahu apa yang sesungguhnya sedang ia ungkapkan. Tetapi setidaknya kita bisa melihat dan menemukan inilah gambaran manusia yang selalu memiliki sebuah harapan dan kerinduan untuk membatasi dan menguasai sebenarnya. Adalah sebuah gambaran bahwa di dalam jati diri manusia itu selalu muncul harapan-harapan untuk membatasi kuasa Allah itu menjadi kuasa miliknya. Untuk membatasi kemuliaan Allah itu bisa dinikmati, bahkan bisa dikuasai terus. Atau bisa dikendalikan terus. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ya itulah manusia. Begitu ketemu dengan yang nyaman, pengennya diperlama. Begitu ketemu dengan yang indah, pengennya dimiliki. Ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, justru pesan di dalam minggu transfigurasi itu akan kita temukan pada ayatnya yang ke-7. Yesus boleh menyatakan kemuliaannya, para murid boleh menyatakan kebahagiaan dan harapan-harapannya, tetapi minggu transfigurasi tidak berakhir di situ. Karena ada pesan yang lain, karena ada berita yang lain yang harus mereka dengar. Di dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, 'Inilah anak yang kukasihi.'" Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya rasa Petrus tidak asing dengan suara itu. Saya rasa Petrus juga murid-murid yang lain, Yakobus dan Yohanes itu juga tidak asing dengan pesan itu. Sebagaimana pesan yang telah ia ingat atau pesan yang pernah ia dengar di dalam peristiwa kemuliaan yang lain ketika Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Di dalam Injil Markus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-11 yang berkata, "Lalu terdengar suara dari surga, 'Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.'" Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah penegasan. Inilah anak yang kukasihi. Inilah Yesus, inilah Kristus Sang Juru Selamat itu yang berkenan di hadapan Allah. Tetapi pesannya baru. Ada pesan yang berbeda, ada pesan yang lain. Ketika di situ dikatakan, kita ulang lagi di dalam Markus 9 ayatnya yang ke-8 bagian yang B.
Ketika di sana ayatnya yang ketujuh, bagian yang B, ketika di sana dikatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Titik pesan yang utama di dalam Minggu Transfigurasi adalah kehendak Allah supaya umatnya, supaya para murid mau mendengarkan dia. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah pesan yang sangat tegas. Berarti ini pada satu sisi menjadi sebuah peringatan bagi Petrus, engkau boleh mengaku Yesus sebagai Mesias, tetapi jangan dengan paradigmamu. Jangan menganggap Mesias sesuai dengan pola pikir dan sudut pandangmu, yang hanya melihat dan memahami Mesias sebatas apa yang menjadi keinginan dan kerinduannya sendiri. Membebaskan Israel dari penjajahan Roma, menegakkan kembali kejayaan Israel layaknya kejayaan Raja Daud. Tidak. Itu bukan kehendak Kristus. Itu bukan suara yang diperdengarkan oleh Kristus. Kenapa? Karena diperdengarkan oleh Kristus adalah bahwa Sang Mesias itu harus mengalami penderitaan. Justru Sang Mesias itu harus melanjutkan sebuah karya yang diwarnai dengan berbagai macam peristiwa-peristiwa penderitaan yang sangat dramatis. Bukan hanya semata-mata menunjukkan keperkasaannya, kekuasaannya dan kemuliaannya itu secara harafiah atau secara manusiawi. Tetapi ia pun harus melalui jalan penderitaan. Bukankah ini menegaskan apa yang disuarakan oleh Kristus ketika ia menghardik Petrus, layaknya ia menghardik kuasa jahat. Di dalam Markus 8 ayatnya yang ke-9. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus katanya, enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Minggu Transfigurasi menjadi sebuah kesempatan untuk kita meninggalkan paradigma kita, meninggalkan sudut pandang kita sendiri, tetapi mulai masuk dengan paradigma dan sudut pandang yang Kristus kehendaki. Mendengarkan apa yang Tuhan sampaikan, bukan mendengarkan apa yang kita harapkan. Membuka telinga, membuka hati terhadap rancangan dan kehendak Tuhan, bukan mengikuti apa yang menjadi ambisi-ambisi kita. Betapapun mungkin yang harus kita alami, betapapun mungkin yang harus kita jalani adalah sebuah jalan penderitaan. Tentu sebagai manusia kita akan mengatakan sebisa mungkin mengikut Tuhan harus diwarnai dengan cahaya kemuliaan. Mengikut Kristus sebisa mungkin harus diwarnai dan dipenuhi dengan berbagai macam mujizat dan pengajaran-pengajarannya yang mencerahkan. Harapan yang wajar, harapan yang normal. Tetapi realitas yang kita hadapi, bukankah ketika kita setia di dalam jalan Tuhan, ada jalan penderitaan, ada via dolorosa juga yang harus kita jalani. Realitas yang sedang kita hadapi saat ini, pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Realitas yang saat ini sedang santer menjadi pemberitaan di dalam setiap ruang lihat dan ruang dengar kita. Berbagai macam musibah yang ada di hadapan kita. Bahkan mungkin sebagai anak-anak Tuhan, kita pun masih merasakan bagaimana situasi beriman yang tidak gampang. Bagaimana hidup bergereja yang tidak mudah. Apakah kita hanya mau menerima kemuliaan tanpa mau melewati jalan penderitaan? Apakah kita hanya mau berdiam dengan paradigma kita tanpa mau mengikuti paradigma yang Kristus harapkan? Siapa tahu lewat jalan penderitaan yang harus ditempuh. Siapa tahu lewat jalan via dolorosa yang harus dijalani. Kita sedang belajar tentang sebuah ketabahan dan kesabaran. Kita sedang belajar tentang sebuah komitmen dan kesetiaan. Dan justru dari sanalah kita boleh menapaki sebuah jalan kemuliaan. Minggu Transfigurasi adalah minggu yang syarat dengan cahaya kemuliaan ilahi. Tetapi juga di dalam Minggu Transfigurasi itu, kita sedang berjuang menghadapi penderitaan yang sedang kita alami dengan meneladani apa yang Kristus ajarkan.
Kita bersiap untuk memasuki masa-masa prapaskah. Kita bersiap untuk melakukan sebuah peziarahan iman. Betapapun itu lewat jalan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa kemuliaan yang ada di ujung jalan sedang menanti kita dengan penuh harapan. Saat teduh bagi kita. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang digandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Bersehati kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama pada saat ini. Biarlah kami belajar menjadi pendengar tetapi juga menjadi pelaku daripada setiap kebenaran Tuhan. Kami siap untuk menghayati minggu transfigurasi ini sebagai minggu yang diwarnai dengan cahaya kemuliaan Tuhan, tetapi juga sebagai minggu di mana kami boleh berkomitmen untuk taat dan setia ketika harus menapaki jalan sengsara, jalan penderitaan yang ada di hadapan kami, meneladan apa yang Kristus lakukan. Saat ini ya Bapa, kami mengingat untuk rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, baik oleh karena sakit penyakit yang diderita, ataupun karena usia lanjut yang saat ini sedang dihidupi. Mohon hikmat-Mu dan berkat-Mu ya Tuhan, Engkau tetap menopang rekan-rekan kami ini, Engkau tetap menolong, bahkan Engkau mendengar setiap harapan-harapan baik mereka, untuk dikuatkan bahkan dipulihkan. Pun demikian cinta kasih Tuhan juga memegang teguh setiap anggota keluarga yang merawat dan dengan penuh sabar mendampingi. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul di dalam menata keharmonisan kehidupan rumah tangganya, di dalam menata dan berjuang untuk boleh memenuhi kebutuhan hidupnya, baik melalui usaha yang ditekuni maupun melalui tugas dan tanggung jawab di dalam pekerjaan yang saat ini sedang dijalani. Biarlah apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya dilakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah setiap usaha yang sedang dibangunnya boleh dijalani seturut dengan aturan dan kehendak Tuhan, sehingga di sana ada berkat Tuhan yang mengalir dan mencukupi. Berkati generasi muda kami yang saat ini sedang bergumul dengan studi yang dijalani secara mandiri. Tuhan memberkati mereka. Generasi muda kami yang sedang berjuang untuk menata masa depan dengan calon pasangan hidupnya, yang sedang merindukan pekerjaan, Tuhan juga sediakan dan Tuhan berikan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah seluruh generasi yang ada di gereja kami di GKI sepanjang ini tetap hidup di dalam naungan kasih Tuhan. Demikian kami juga berdoa untuk setiap aktivitas-aktivitas gereja yang ada, di dalam kegiatan-kegiatan online yang kami persiapkan. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, baik sebagai penatua maupun sebagai pengurus badan pelayanan jemaat yang ada. Secara khusus kami berdoa untuk rencana penabisan pendeta atas diri Penatua Firman Datri Permana, panitia yang saat ini sedang melayani dalam setiap koordinasi yang dilaksanakan dengan rekan-rekan dari GKI Pregulan Bunder. Biarlah tepat pada waktunya nanti ya Tuhan, semua yang dirancang, yang dipersiapkan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur untuk seluruh proses yang telah dijalani. Dan biarlah nanti
kami boleh mendapatkan hamba-Mu yang boleh dengan sepenuh hati merawat dan berjalan bersama-sama dengan kami sebagai gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, dalam setiap usaha yang saat ini sedang dijalani oleh pemerintah, dengan aparat, dengan instansi-instansi terkait di dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berkati tenaga medis yang ada, berkati relawan yang ada, bahkan berkati mereka yang saat ini sedang terpapar. Mereka boleh dipulihkan kembali. Demikian beberapa daerah yang sedang menghadapi musibah bencana alam, Tuhan topang dan kuatkan sehingga boleh kembali bangkit, keluar dari suasana kepedihan, berganti dengan harapan yang baik di dalam kuasa nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Sepenuhnya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-28. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop dan menyerahkan ke kantor gereja, atau bisa melalui transfer ke rekening GKI Sepanjang. Atau Bapak Ibu juga bisa scan QR Code yang akan nanti dilihatkan di dalam bait yang kedua. Marilah kita berdiri, kita membawa persembahan kita di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang sungguh boleh kami terima pada pagi hari ini ya Tuhan. Hari ini kami mempersembahkan sebagian apa yang kami miliki, biarlah Engkau boleh menerimanya, boleh menyucikannya, sehingga persembahan ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk terus mempersembahkan apa yang kami punya, bahkan waktu, tenaga, serta karya kami. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita berada dalam situasi yang luar biasa, di mana pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap ritme kehidupan dan peribadahan kita. Di satu sisi kita berjalan dalam iman dan terus berdoa agar masa krisis segera berlalu,
dan ritme peribadahan dapat kembali berjalan seperti semula. Namun di sisi lain, situasi sekarang mengharuskan kita beradaptasi, sehingga sebagai gereja kita tetap dapat menjadi saluran rahmat Tuhan, secara khusus lewat perjamuan kudus. Sebentar lagi kita akan merayakan perjamuan kudus. Sejatinya, perjamuan kudus dirayakan ketika umat dapat bersama-sama hadir di dalam kebaktian. Unsur persekutuan sangatlah penting dalam perjamuan, karena perjamuan kudus bukan hanya mempersatukan kita dengan Kristus, melainkan juga dengan jemaat sebagai tubuh Kristus. Situasi pandemi saat ini belum memungkinkan seluruh anggota jemaat dan simpatisan untuk hadir dalam kebaktian di gedung gereja. Oleh karena itu, perjamuan yang kita adakan hari ini berupaya agar umat yang tidak dapat hadir di gedung gereja tetap dapat berpartisipasi dengan bantuan teknologi komunikasi daring. Umat yang ada di rumah tetap dapat berpartisipasi dalam perjamuan kudus dengan menyiapkan roti dan air anggur yang tersedia di rumah masing-masing. Untuk itu mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak bersyukur kepadanya. Ya Allah pencipta, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkaulah yang memberi kami nafas kehidupan. Engkau menyertai kami di sepanjang jalan. Pada saat kami tersesat, terjatuh dan gagal, tak henti-hentinya Engkau merengkuh kami kembali. Engkau menyediakan pemulihan, pengampunan, dan pembaruan kehidupan. Ketika air bah datang, Engkau menyediakan bahtera. Ketika kegelapan datang, Engkau menyediakan tiang api. Ketika wabah penyakit datang, Engkau menyediakan keselamatan. Ketika kesesakan datang, Engkau menyediakan kelegaan. Hari demi hari, kasih setiamu tetap nyata di dalam kehidupan kami. Maka bersama umat-Mu di seluruh muka bumi, kemuliaan-Mu kami agungkan dalam paduan suara bersama para malaikat yang tak henti-hentinya menyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Hosana di tempat yang maha tinggi. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersyukur karena Bapa yang Maha Kudus senantiasa menyertai kita. Dan Kristus mengundang kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Kita yakin bahwa Roh Kudus telah dicurahkan atas kita, sehingga dengan iman kita mengalami kehadiran Kristus bersama kita yang hadir di sini pada saat ini, maupun kita yang berpartisipasi dari tempat kita masing-masing berada. Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus
yang juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Saat ini kita hadir dalam peristiwa karya kasih Allah yang menyelamatkan dunia. Kelahiran dan kehidupan Kristus anaknya di antara manusia, pembaptisannya, perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya, serta kematiannya. Kita memberitakan kebangkitan Kristus dan kenaikannya ke surga dalam kemuliaan, di mana ia berdoa bagi dunia. Kita merindukan kedatangan Kristus kembali pada akhir zaman, untuk menggenapi segala sesuatu. Sebagai persekutuan yang dipersatukan dengan dan dalam Kristus, kita mengingat pengorbanan Kristus yang menyelamatkan, yang dikaruniakan kepada umat manusia di semua tempat. Ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, Roh Kudus menolong kita, sehingga kita dipersatukan dalam Kristus, menjadi satu tubuh dan satu roh, dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah. Melalui Kristus, dengan Kristus, dalam Kristus, semua hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Marilah bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa sebagaimana Yesus yang telah mengajar kita untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan cawan minuman syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan dunia. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah dicurahkan bagi keselamatan dunia. Minumlah. Mazmur 103 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kau tetap Tuhanku Yesus yang mengisi hidupku. Kau Rajaku selamanya, Kau tetap junjunganku. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Tiada ihsan ku harapkan, mengasihiku terus. Satu saja ku andalkan, kasih Yesus menebus. Kau sahabat yang abadi, harapanku yang tetap. Dalam suka maupun duka, Yesus kawan yang akrab. Jemaat sekalian, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah di dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.